karena memang kalau udah merek, saya yakin. kalau udah merek FIFA semuanya mau gitu, karena mahal mereknya gitu. Pak Presiden kemarin ketika pertemuan di Hambalang, Bapak Presiden menyampaikan kami pemerintah akan mendukung penuh. Saya akan tanda tangan suratnya. Dan tentu ketika event FIFA ASEAN ini kan sama seperti kejuaraan dunia waktu itu kita menjadi tuan rumah yang U17. Artinya semua kementerian terkait harus mendukung. Kenapa kualitas FIFA ASEAN Cup ini jauh lebih bagus dari AFF? Karena dari hadiah aja udah jauh antara langit dan bumi ya, kelihatan sekali. Kalau di AFF itu kan cuma 300.000 US dollar, mungkin 5 M lah, itu hadiah pemenangnya. Tapi kalau di FIFA ASEAN Cup itu 1 juta dolar ya, US dollar. Jadi itu luar biasa, sampai bisa diambil 18 miliar. Jadi ya 3 kali lipat. Hadiahnya memang tinggi. Bahkan semua tim peserta itu diberikan bonus hadiah. Presiden FIFA sampai takjub. Brand dunia mulai melirik FIFA ASEAN Cup pertama di Indonesia. Bayangkan sebuah turnamen baru lahir di Asia Tenggara. Bukan sekadar turnamen regional biasa. Namanya membawa satu brand yang selama ini menjadi simbol sepak bola dunia. FIFA. Dan untuk pertama kalinya, turnamen bernama FIFA ASEAN Cup akan digelar di kawasan Asia Tenggara. Yang lebih mengejutkan lagi, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana tersebut. Pertanyaannya sekarang, mengapa Indonesia? Dan mengapa turnamen baru ini mulai menjadi magnet besar bagi dunia bisnis, sponsor, media, hingga brand internasional? Inilah yang menarik untuk kita bahas. Turnamen baru, panggung baru. FIFA ASEAN Cup dirancang dengan konsep yang berbeda dari ASEAN Championship yang selama ini dikenal masyarakat sebagai turnamen antar negara Asia Tenggara. Menurut laporan terbaru, edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 akan digelar di Indonesia, dengan Jakarta dan Jawa Barat menjadi wilayah utama penyelenggaraan. Formatnya juga bukan sekadar pertandingan persahabatan. Laporan mengenai turnamen ini menyebut kompetisi akan menggunakan sistem 2 divisi. Divisi pertama berisi 8 tim yang terbagi ke dalam 2 grup. Indonesia sebagai tuan rumah masuk ke divisi 1. Artinya, sejak awal FIFA ingin membangun sebuah kompetisi yang memiliki struktur, gengsi, dan nilai komersial tersendiri. Dan disinilah cerita besarnya dimulai. Indonesia mendapat kesempatan besar. Bagi Indonesia, menjadi tuan rumah turnamen perdana tentu bukan perkara kecil. Indonesia sudah memiliki pengalaman menjadi tuan rumah berbagai turnamen sepak bola internasional. Namun FIFA ASEAN Cup membawa sesuatu yang berbeda. Sebab kali ini nama FIFA berada langsung di belakang kompetisinya. Menteri Pemuda dan Olahraga bahkan menegaskan bahwa FIFA ASEAN merupakan program dengan brand FIFA, bukan sekadar brand PSSI atau pemerintah Indonesia. Ini penting. Karena dalam dunia olahraga modern, nama penyelenggara bukan hanya soal gengsi. Nama tersebut juga menentukan berapa besar perhatian media, berapa besar nilai hak siar, berapa besar potensi penonton, dan tentu saja, berapa besar nilai komersial yang bisa dibangun di sekeliling turnamen. Lalu, di mana para sponsor? Nah, ini bagian yang paling menarik. Ketika sebuah kompetisi baru membawa nama FIFA, pasar sponsorship otomatis melihat peluang. Sepak bola Asia Tenggara memiliki basis penggemar yang sangat besar. Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar sepak bola terbesar di kawasan. Jadi secara logika bisnis, turnamen seperti ini mempunyai potensi menjadi panggung yang sangat menarik bagi perusahaan yang ingin menjangkau konsumen Asia Tenggara. Tetapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi. Sampai saat ini belum ada daftar resmi yang menunjukkan bahwa brand-brand tertentu benar-benar berebut menjadi sponsor FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh judul bombastis. Yang benar adalah, potensi komersialnya sangat besar, sementara urusan sponsor masih berkembang. Bahkan pemerintah Indonesia sendiri menyampaikan bahwa kontrak untuk ajang FIFA ASEAN Cup masih dalam tahap negosiasi. Artinya, pintu bisnisnya memang sedang terbuka. Tetapi siapa saja yang akhirnya masuk?
masih harus menunggu pengumuman resmi. Mengapa brand besar bisa tertarik? Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik. Bayangkan sebuah perusahaan ingin memperkenalkan produknya kepada masyarakat Indonesia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Apa salah satu cara paling efektif? Masuk melalui sepak bola. Sepak bola mempunyai kekuatan yang sulit ditandingi. Logo di jersey. LED advertising di stadion. Hak aktivasi. Konten digital. Iklan televisi. Media sosial. Fan engagement. Dan tentu saja, asosiasi langsung dengan sebuah kompetisi berlabel FIFA. Nilai seperti inilah yang membuat event olahraga kelas internasional menjadi incaran perusahaan. Namun bukan berarti kita boleh menyebut satu persatu brand besar sebagai calon sponsor tanpa konfirmasi. Justru disinilah menariknya. Pertarungan sponsor sebenarnya baru akan terlihat ketika FIFA dan penyelenggara mulai mengumumkan paket komersial resminya. FIFA ASEAN Cup bisa menjadi properti baru. Kalau kita melihat sejarah kompetisi sepak bola Asia Tenggara, sponsor memang mempunyai peran sangat besar. ASEAN Championship sebelumnya pernah menggunakan nama sponsor sebagai bagian dari identitas kompetisi. Misalnya, turnamen tersebut pernah dikenal sebagai AFF Suzuki Cup dan kemudian AFF Mitsubishi Electric Cup. Untuk edisi 2026, ASEAN Championship bahkan memiliki title partner baru dan menggunakan nama ASEAN Hyundai Cup. Ini menunjukkan satu hal. Sepak bola Asia Tenggara sudah menjadi aset komersial yang serius. Maka ketika FIFA masuk dengan sebuah kompetisi baru, potensinya tentu menjadi semakin menarik. Bukan hanya bagi negara peserta, tetapi juga bagi industri sponsorship. Bayangkan jika panggungnya penuh brand dunia. Sekarang bayangkan pembukaan FIFA ASEAN Cup. Stadion penuh. Puluhan ribu supporter Indonesia memenuhi tribun. Kamera internasional menyorot lapangan. Logo FIFA ASEAN Cup terpampang di seluruh stadion. Kemudian muncul berbagai brand global di LED perimeter. Sponsor resmi di jersey. Aktivasi digital. Konten bersama pemain. Fan zone. Dan jutaan orang menonton melalui layar televisi maupun perangkat mobile. Inilah yang membuat sebuah turnamen sepak bola berubah dari sekadar pertandingan menjadi platform marketing raksasa. Dan Indonesia mempunyai keuntungan besar. Pasarnya besar. Fanbase-nya besar. Stadionnya sudah pernah digunakan untuk event internasional. Serta masyarakat Indonesia memiliki budaya sepak bola yang sangat kuat. Presiden FIFA akan melihat sesuatu yang lebih besar. Kalau FIFA ingin menjadikan ASEAN sebagai kawasan sepak bola yang semakin kuat, Indonesia adalah salah satu tempat paling strategis untuk memulai. Karena Indonesia bukan hanya berbicara mengenai jumlah penduduk. Indonesia juga berbicara mengenai engagement. Fans sepak bola Indonesia terkenal sangat aktif. Pertandingan tim nasional bisa menjadi pembicaraan nasional. Media sosial bergerak cepat. Dan setiap pertandingan dapat menciptakan momentum ekonomi di luar lapangan. Itulah sebabnya FIFA ASEAN Cup mempunyai peluang untuk menjadi lebih dari sekadar kompetisi. Ia bisa menjadi produk olahraga baru FIFA di kawasan Asia Tenggara. Tapi ada tantangan besar. Meski potensinya luar biasa, penyelenggara tetap memiliki pekerjaan besar. Pertama adalah memastikan standar penyelenggaraan sesuai ekspektasi FIFA. Kedua, memastikan jadwal dan venue benar-benar siap.